Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدر لا إله إلا الله وأغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه واصرف عنا سوءا وارض عن الحسنين ريحانتي خير الأنام وأن سائر آله وأصحابه الكرام وأدخلنا الجنة دار السلام يا حي يا قيوم يا الله. أما بعد، الفاتحة على نية طلب العلم النافع وتعلم علم النافع، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا وخالنا خالتنا وأقربائنا ومشايخنا في الدين، وإلى أرواح أزواجنا وأولادنا وذريتنا ولمصاهرتنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى أرواح وجسدنا وإلى أرواح وجسد من الذي أحسن إلينا، خصوصا إلى أرواح وأجساد شيخنا ومربي روحنا الحبيب كورس بن قاسم بهرون، وشيخنا ومربي روحنا الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة الحبيب صالح بن مسلم الحميد دنقل، وإلى حضرة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب، وإلى حضرة الحبيب محمد بن ظاهر الحداد، وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدرس، وإلى حضرة الإمام عبد الله بن ألوي الحداد، وإلى حضرة الإمام فخر الوجود سيدنا أبو بكر بن سليم، وإلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه، وإلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، وإلى حضرة سيدتنا خديجة الغبرة رضي الله عنهم، وإلى حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أمينة وخير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Guru Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jawa Barat, wabil khusus guru kita semua Habibana Quraisy bin Qasim Baharun, semoga beliau-beliau diberikan panjang usia disertai dengan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Segala urusan dan hajatnya
dilancarkan dan dimudahkan. Wabil khusus kita doakan guru kita semua, Habibana Quraisy bin Qasim Baharun, yang sekarang sedang dalam perjalanan melaksanakan umrah beserta keluarga. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan. Dan semoga beliau beserta keluarga bisa kembali ke tanah air dengan selamat, memegang predikat umrah yang makbulah, umrah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa jamaah Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jawa Barat, yang semoga senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan taufik adalah khalqu qudratin 'ala ta'at. Allah memberikan pertolongan, menciptakan pertolongan kepada kita untuk mampu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kekasihnya, utusannya, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, berdiri dari masjid ini, masjid yang insya Allah penuh berkah ini, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali semoga kita semua mendapatkan ampunan dari segala dosa kita. Dalam kehidupan kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan. Semoga yang susah menjadi mudah dan semoga yang sulit menjadi gampang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu-minggu kemarin kita telah membahas bagaimana Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali menerangkan tentang al-adab, al-adab lil alim wal muta'allim, bagaimana adabnya seorang yang berilmu dan seorang yang sedang mencari ilmu. Orang yang mempunyai ilmu dan orang yang sedang mencari ilmu adalah saling berkaitan. Kalau ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat dan bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah telah berkata di dalam Al-Qur'an, telah memberikan wahyu kepada junjungan kita semua, kekasihnya Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang mempunyai ilmu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mencap orang-orang yang mempunyai ilmu sebagai warathatul anbiya, pewaris dari para nabi. Akan tetapi ilmu perlu kita cari. Akan tetapi ilmu betul akan mengangkat derajat bagi orang yang mempunyai ilmu dan juga bagi orang yang sedang mencari ilmu seperti kita sekarang ini. Tetapi ingatlah pada sebuah makalah
Tetapi ingatlah pada sebuah ucapan ulama salafun salih, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Sekali lagi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Tuntutlah adab sebelum menuntut ilmu. Carilah ilmu yang menjelaskan tentang sopan santun, tata krama, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebelum kita mencari ilmu. Dan diteruskan oleh ulama salafun salih, bil adabi tafhamul ilm, dengan adab ilmu bisa difahami. Untuk itu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam urusan tata krama, sopan santun, adab seorang yang mempunyai ilmu yang dikatakan alim atau ulama atau muta'allim atau talibul ilm, orang yang mencari ilmu, ini saling berkaitan satu sama lainnya. Jangan sampai kita diberikan hati dan keangkuhan, ketakaburan. Dulu kita ketika SD, kalau dulu di zaman saya tidak ada istilah iqra, tapi alif jabar a, alif kajar i, alif kapes u, a i u, ba jabar ba, ba kajar bi, ba kapes bu, ba bi bu. Itu dulu, bukan seperti sekarang itu iqra. Jadi dulu itu sebetulnya bukan alif jabar a, hamzah jabar a, tapi kita sudah biasa oleh guru-guru kita. Alif jabar a, alif kajar i, alif kapes u, a i u. Setelah dipelajari, setelah diberikan ajaran oleh ustadz, oleh kiai dulu, ketika kita masih SD, masih SMP, a i u, babibu, timulai, ngejah istilah Sunda, sampai babalada, sampai membaca Al-Quran, dan kita pergi ke pondok pesantren, entah pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, entah pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah, ataupun pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, ataupun pondok pesantren yang ada di luar negeri, pulang ke rumahnya masing-masing. Tatkala dulu ustadz itu, kiai itu di musola mengajarkan abatasa, an, in, un, ban, bin, bun, tapi sekarang kita sudah bisa baca kitab, sudah hafal Quran, sementara guru sebetulnya tidak ada bekas guru, tetap kita cium tangan. Tapi sekarang banyak adab yang sudah hilang setelah pergi ke pondok pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ataupun ke luar negeri. Pas datang ke rumah bertemu dengan ustadznya yang dulu mengajarkan an, in, un, ban, bin, bun, baksin, sukun kajer bis, mim kajer mi, bismi. Tidak cium tangan lagi, bahkan mohon maaf, salaman pun dengan satu tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh yang namanya pacar ada mantannya, boleh yang namanya presiden ada mantannya, boleh yang namanya menteri ada mantannya, tapi tidak ada yang namanya mantan guru. Boleh jadi, oh itu mantan istriku, kurut rubiah aing umpamanya, tapi tidak ada istilah kurut guru aing, gak ada. Makanya betul Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sangat penting, sangat urusan yang namanya
adab bagi orang yang mempunyai ilmu dan adab bagi orang yang sedang mencari ilmu. Kita harus paham dan kita harus mengerti. Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita telaah, mari kita masukkan ke dalam hati, yang mana Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa saja orangnya yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah petunjuknya, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak akan pernah bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Akhirnya introspeksi bagi kita. Dulu kita an-en-un oleh kiai-kiai kampung katakanlah, oleh kiai-kiai surau katakanlah. Kalau dulu di saya ada istilah balekam, masih ingat balekambang? Ada ya, masih emut balekambang? Nah, kalau yang ingat balekambang berarti tos sepuh yuswana. Ada istilah balekambang, an-en-un, ban bin bun, tan tintun. Tapi ternyata kita pergi ke pesantren, pergi ke pondok pesantren ini, ke pondok pesantren itu. Tatkala pulang, masa guru yang mengajar dulu an-in-un, bisanya kita baca Quran dari beliau, bisanya kita belajar Quran dari beliau, bisanya kita mempelajari ilmu Al-Quran dari beliau. Karena sudah tinggi banyak ilmunya, salam ke guru yang di kampung dengan hanya satu tangan, jangankan cium tangan, salam pun begini dengan satu tangan. Berarti ilmu yang sangat banyak, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak tambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Sama dengan kita belajar dari mulai kitab Safinah, kita belajar di pondok pesantren dari mulai kitab Sulam Taufik, kita belajar lagi Fathul Qarib, kita belajar lagi Fathul Mu'in, kita belajar lagi Fathul Wahhab. Setelah beres dari pesantren, pulang ke rumah, Fathul Izar. Paham? Fathul Izar alias nikah. Apa sih artinya Fathul Izar? Barangkali yang ada yang tidak ngerti, Fathul Izar itu kitab ngabuka sarung. Mempelajari dari mulai Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab itu dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang telah teruji kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar kitab-kitab beliau, tapi kenapa kita sekarang banyak yang tidak mengikuti beliau-beliau pengarang kitab itu? Jangan-jangan apa yang telah orang tua kita pergikan ke pondok pesantren, biaya ke pondok pesantren, mempelajari di kitab-kitab di pondok pesantren, tambah ilmu, na'udzubillahi min dalik, andaikan ilmunya menjadikan tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadisnya telah berkata ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan, ini hati-hati bagi orang-orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi. Aku lewat, aku berpapasan di malam di mana aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi aqwamin, lewat bertemu dengan golongan kaum tukradu syafahahum, yang mana kaum itu lidahnya sedang digunting bimaqarida minan nar, dengan gunting-gunting api neraka. Kata Rasulullah, dulu ketika aku di Isra Mi'rajkan, dipanggil oleh Khaliq, dipanggil oleh Mulk, dipanggil oleh Dzal Jalali wal Ikram, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpapasan, bertemu dengan golongan kaum yang mana kaum itu lidahnya ditarik dan digunting oleh gunting yang terbuat dari api neraka. Fakultu man antum. Rasulullah ketika bertemu dengan orang yang sedang digunting lidahnya, Rasulullah bertanya, man antum, siapa kalian? Saha araranjen? Naon sebabna aranjen gening di dieu, dina neraka, di alam akhirat, lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Qalu kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Wahai Nabi Agung, wahai Rasulullah, kunna na'muru, kami ketika hidup di dunia sering menyuruh orang kebaikan, wala na'tihi, tetapi kami tidak pernah mengerjakan. Wa nanha anis syarri wa na'tihi, dan aku melarang orang berbuat keburukan, akan tetapi aku melaksanakannya. Jadi intinya apa? Kalau berbicara kebaikan, pang sedep-sedepna, paling mudah untuk membicarakan kebaikan. Salat wajib, haram hukumnya suudzon, haram hukumnya menjelek-jelekan orang lain, haram hukumnya ghibah, haram membuka aib orang lain, mudah untuk diucapkan. Na'muru bil khair walam na'ti. Aku senang untuk memberikan masukan kebaikan, menyuruh kebaikan, akan tetapi kami tidak pernah mengerjakan. Seperti contoh, puasa Senin Kemis, jamaahna nu pangaosan disuruh Senin Kemis, la ilaha illallah, yang nyuruh Senin Kemisnya pagi-pagi geus ngadahar wuduk. Berarti na'muru bil khair, hanya mampu untuk menyuruh kebaikan, akan tetapi dianya tidak melaksanakan. Wa nanha anis syarri wa na'tihi, orang lain dicegah tentang keburukan. Jangan ghibah, jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekan orang lain, tetapi dianya menjelek-jelekan orang lain, bahkan menghina orang lain. Maka itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya adab akan digunting lidahnya, karena dia hanya mampu untuk menyuruh orang berbuat baik, tetapi dirinya tidak berbuat baik. Orang lain dilarang untuk tidak berbuat jahat, tapi dirinya malah berbuat jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang mencap dirinya punya ilmu, punya pengetahuan. Gunakanlah pengetahuan dengan baik, ucapkan pengetahuan sekaligus kerjakan, ajarkan pengetahuan sekaligus lakukan. Jangan sampai, mohon maaf, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lima. Karena apa? Taquluna, kalian berkata, ma la taf'alun, dengan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan. Mohon maaf, orang yang tidak mondok pesantren kalau mengatakan sholat itu wajib pasti tahu. Yang tidak berpendidikan agama, sholat wajib, puasa wajib, dan lain sebagainya, puasa Ramadan wajib, zakat fitrah wajib, zakatul mal wajib, insya Allah tahu semua. Dan tahu semua bahwa yang namanya as-shalah imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Bahkan ada yang mengatakan man tahawana ala shalah, barang siapa yang memudahkan, yang menganggap ringan, yang mengentengkan, yang memasabodohkan tentang masalah sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ancaman 5 perkara. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti kita selaku orang yang sedang mencari ilmu. 5 taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Karena apa kalian berkata, padahal apa yang diucapkan kalian tidak pernah dilakukan oleh kalian. Bahkan mohon maaf, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, apa ancaman dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Asadun nasi adaban yaumal qiyamah, sangat-sangatnya siksa kelak di hari kiamat. Alimun, orang yang mempunyai ilmu, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, akan tetapi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kemanfaatan. Manfaat itu khususnya untuk diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum, aku selain dajjal, dengan selain dajjal aku lebih takut atas dirimu. Itu Rasulullah memberikan cerahan, memberikan nasihat, memberikan hadis untuk kita semua sebagai umatnya. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum, aku kepada selain dajjal lebih takut akan terjadi atas kalian semua. Pakailah, maka diucapkan, wa ma huwa ya Rasulullah, apa selain dajjal itu yang sehingga engkau takut terjadi atas umatmu? Faqala ulama su, orang-orang yang berilmu tapi berkelakuan jahat, berkelakuan buruk. Itu yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakutkan. Jadi bukan dajjal yang Rasulullah takutkan, tapi ulama as-su yang akan menyebar
di umatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Abu Hamid Al-Ghazali, wahai orang-orang yang sedang mencari ilmu, wala yas'al jalisahu fi majlisi, orang-orang yang sedang mencari ilmu jangan sekali-kali meminta untuk duduk di tempat duduk gurunya. Umpamanya ini tempat guru kita duduk, kita main blok aja duduk, gak. Halal, betul halal, boleh, betul boleh, tapi tidak beradab. Bukan urusan halal haramnya, bukan urusan boleh dan tidak bolehnya, tapi sebagai orang yang sedang mencari ilmu, la yas'al jalis fi majlisih, tidak diperbolehkan untuk duduk di tempat duduk gurunya. Pulsa 15.000, harganya 11.900. Ada harga murah, download dah. Kemudian wala yaltafita ilal jawanibi bal yajlisu mutarriqan 'ainahu sakiran mutaaddiban ka'annahu bis shalah. Masya Allah, yang nggak bisa. Qalilul adab, al-fakir qalilul adab. Karena di sini masya Allah, la yaltafita ilal jawanib. Tatkala sedang duduk, wahai santri-santri, wahai yang sedang mencari ilmu, tatkala sedang duduk berhadapan dengan gurunya, la yaltafit ilal jawanib, tidak boleh tungak tengok kanan kiri atas bawah, hayu tungak tengok. La yaltafit, tidak boleh menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke depan dan ke belakang. Bal yajlis mutarriqan, bahkan harus duduk mutarriqan ainah, sambil menundukkan kepala dan menundukkan tatapan matanya. Ka'annahu fis shalah, seakan-akan dia di dalam salat. Makanya salat itu untuk kekhusyuan di dalam salat, tatapan mata, tunduk kepala dan tatapan mata ke tempat kita sujud. Jadi tatkala ada guru itu begini, ini maya guru pelulak pelongok pelunggak belokok, masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, betul tidak diharamkan, betul tidak dilarang duduk di tempat siapapun, betul boleh tengok kanan tengok kiri, karena memang bukan di dalam sholat dan tidak membatalkan. Akan tetapi pengaruh kepada ilmu yang kita cari, pengaruh kepada ilmu yang kita dapatkan, qalilul barakah, akan sedikit keberkahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza qama lahu, dan tatkala ustadznya berdiri, gurunya berdiri, syekhnya berdiri, maka orang-orang yang sedang mencari ilmu pun berdiri karena li ta'zim, karena lil ikram, mengagungkan dan memuliakan gurunya. Gurunya berdiri, kita pun berdiri sambil menundukkan kepala. Itu akhlak daripada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang betul-betul mengikuti Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yattabi'uhu bi kalami wa su'ali. Tatkala guru sudah berdiri, tidak boleh Pak Yai, Pak Yai, Pak Kiai, Pak Kiai, Kang keheula pertanyaan saiji deui, tidak boleh. Datang ke rumahnya sambil bawa bakekok, insya Allah ridho eta guruna. Tahu bakekok? Bakakak. Loh, kuning cenah kiaina dibere bakakak. Ya Allahu Rabbi, sodakoh ka guruna maneh koret-koret teuing ya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
tunfiqin, apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan, wa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur razikin, karena Allah sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Ini mah gurunya berdiri, mohon maaf Pak Kiai, Kang Kiai, ini tanya satu kali lagi. Masya Allah, qalilul adab kadubab, yang sedikit adabnya bagaikan lalat. Selanjutnya, wala yusi'adhanna bihi fi af'alin, jangan sekali-kali berburuk sangka dengan apa yang diperbuat gurunya. Zahirahu munkirah, terkadang apa yang diperbuat gurunya itu adalah munkiratun, yang diingkari. Indahu, menurutnya, fahuwa a'lamu bi asrari, padahal guru adalah lebih tahu dengan apa yang terdapat di dalam rahasianya. Satu contoh, saya punya guru. Ketika saya mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, saya punya guru. Ketika itu ada seorang mu'allaf, nama guru saya adalah Bapak Kiai Haji Saiful namanya, dari Jamsaren, Kediri. Dia bercerita, ada seorang mu'allaf datang kepada beliau karena mohon maaf keluarganya, saya lupa lagi entah ibu ataupun ayahnya ataupun bapaknya, meninggal dunia, mati dalam keadaan masih Nasrani. Karena anaknya sudah muslim, sayang kepada orang tuanya, datanglah ke guru saya, Pak Yai, sekalipun keluarga saya, orang tua saya belum masuk Islam, tapi saya ingin sekali orang tua saya disolati mayit. Guru saya tidak langsung menolak, tidak bisa. Kalau kita sih haram disolati, orang kafir kok disolati, haram. Kalau kita mungkin begitu, tapi guru saya Bapak Kiai Haji Saiful bisa diatur. Ini kalau kita orang kafir disolati mayit, padahal haram hukumnya. Tatkala ada tindakan begitu, jangan suudzon. Bagaimana caranya? Bawa mayitnya. Mayitnya itu kalau mayit Nasrani biasanya dipakai peti. Guru saya berkata kepada anaknya yang mu'allaf itu, kalau Islam ini disolatinya, mayitnya harus ada di depan, harus ada di depan. Tapi berhubung orang tuamu belum memeluk Islam, maka kami menyolatinya, cuman mayitnya harus ada di belakang. Akhirnya enggak disolati aslinya sih. Tapi anaknya yang mu'allaf bagaimana? Tambah kuat. Oh, Islam ini baik. Karena apa? Jadi usolli fardu apa? Usolli ala hadal mayit. Nah, mayitnya mah enggak ada. Allah, mayitnya di belakang. Enggak ada urusan. Tidak langsung, enggak boleh, haram, neraka. Nanti dulu. Kenapa ini perjalanan dengan apa? Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ketika fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mencontohkan perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa alaihi salam belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam, yang ceritanya terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Tatkala menaiki perahu, Nabi Khidir alaihi salam enak-enak naik perahu, malah perahunya dibolongi, dirusak. Nabi Musa protes, qala akharaqtaha wahai rajul,
wahai Khidir, kenapa kok perahu dibolongi? Kenapa perahu dirusak? Latugriqa ahlaha, nanti ini menyebabkan tenggelam semuanya. Laqad ji'ta syai'an imro, betul-betul engkau Khidir, kata Nabi Musa, telah melakukan sesuatu yang salah besar. Nabi Khidir ketawa. Coba kita lihat perjalanan Nabi Khidir yang ditanya sampai 3 kali. Ada anak bayi, ada anak yang masih belum dewasa lagi bermain di dalam surat Kahfi. Mun urang mah keur pincian sedang main gundu atau eleng-elengan, oleh Nabi Khidir didatangi, kerepak, lekecek, pencit. Coba kalau kita, Masya Allah, anak yang sedang main, yang masih kecil, tahu-taunya dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam, dibunuh. Nah ini sama dengan, mohon maaf, ada di rumah sakit ini contoh yang supaya kita bisa masuk akal. Contoh, di rumah sakit itu mohon maaf ada tulisan jangan berisik karena ada yang sakit. Atau di sekolah jangan berisik karena ada yang sedang ujian. Itu tulisan kepala sekolah atau tulisan dokter. Tatkala kepala sekolah jalan masuk ke kantor, padahal gede, tidak boleh berisik karena sedang ujian. Kepala sekolah tanya sama murid, sekarang ulangan pelajarannya apa? Karena muridnya lihat apa? Lihat tulisan jangan berisik dan suara keras karena sedang ujian, ngaharewas. Gurunya, hah? La ilaha illallah. Ditanya itu sama kepala sekolah, murid, nah pego sugan maneh ngomong yang keras. Kata muridnya, mohon maaf Bapak, kan itu tulisan Bapak dilarang berbicara keras sedang ada ujian, makanya saya nggak keras-keras. Itu teh buatan saya, kalau depan saya bebas. Kata gurunya. Begitu juga dengan hukum Allah, membunuh manusia haram, membocorkan itu perahu hukumnya haram karena milik orang lain. Tapi Nabi Khidir alaihissalam adalah perintah Allah, maka bukan berarti itu halal, tapi ini perlakuan yang salah, perlakuan yang dosa, akan tetapi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Perahu yang dibocorkan, perahu yang dirusak, agar di sana ada seorang raja tidak akan merampas perahu orang miskin. Anak yang sedang main dibunuh oleh Nabi Khidir supaya kelak karena dia Nabi Khidir tahu, diberitahu oleh Allah bahwa anak itu kalau besarnya akan menjadi kufur atau musyrik, maka dibunuh lebih baik waktu kecil. Itu perintah Allah. Maka di sini Abu Hamid Al-Ghazali, wahai orang-orang yang sedang mencari ilmu, andaikan ada melihat perbuatan, pekerjaan yang gurumu lakukan tapi tidak sesuai dengan pendapatmu, jangan mudah untuk berburuk sangka, karena gurumu lebih tahu rahasia di dalamnya daripada dirimu. Wa kaunuhu mukhti'an fi inkarihi i'timadan ala zahir. Akhirnya kita gara-gara menghukumi sesuatu yang zahir salah besar, merusak tatanan adab. Kenapa? I'timadan ala zahir, karena kita terlalu bertendensi berpegang teguh pada sesuatu yang zahir. Terakhir dari saya, kita sama-sama sedang belajar. Mari kita tingkatkan adab.
sopan santun untuk sesama, apalagi untuk guru-guru kita, apalagi untuk ustadz-ustadz kita. Jangan jadikan ilmu sebagai ketakaburan, jangan jadikan ilmu sebagai kesombongan. Jangankan ilmu ataupun ibadah, dulu kita telah belajar bahwa di setiap pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh sampai ketujuh ada malaikat penjaga pintu untuk menyortir amal mana yang bisa dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berbuat baik adalah wajib, tapi merasa baik adalah salah. Ibadah adalah kekhususan, keharusan, kewajiban, tapi merasa paling ibadah adalah haram. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran minallah, kalau memang itu kesalahan min jahli, itu daripada kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.